ada di tempat ini. Bapak, kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami boleh ada karena Tuhan, kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul walaupun Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain di tempat kami masing-masing. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami, Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan akan memberikan Tuhan hikmat pada kami untuk mengerti firman-Mu. Berbicaralah Tuhan akan firman-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Jadikan hamba menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat pagi ini. Suara saya kedengeran? Ya. Buat pagi ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ada pada kita. Nah, hari ini kita semua, seluruh dunia, khususnya anak-anak Tuhan, merayakan hari Pentakosta. Ya, bukan Pante, tetapi Penta. Penta itu hari ke-50. Ya, Hemer, dalam bahasa Yunani Hemer Pentakosta. Artinya turunnya Roh Kudus. Pada waktu murid-murid menantikan Roh Kudus dan mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saya baca Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka berkumpul di sebuah loteng menantikan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Ketika Yesus naik ke surga, dari kematian, kemudian kenaikan, mereka sangat takut. Kenapa, saudaraku? Mereka sangat khawatir karena tidak ada lagi yang menjadi penuntun mereka secara fisik. Jadi mereka seperti ketakutan kalau ketemu orang, untuk bersaksi pun mereka takut sebelum Roh Kudus turun. Kenapa? Karena mereka pikir mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Yohanes 14, mengatakan, Tuhan berkata begini, bahwa akan ada penghibur janji, yaitu Parakletos, yang akan diberikan kepada murid-muridnya waktu itu untuk apa? Menyertai sebagai apa? Penolong. Nah, ketika saya renungkan ayat ini, secara pasal 2, kenapa mereka, saudaraku, dalam kehidupan mereka ada yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Kita berkata begini, Pak, jadi nggak bisa anak Tuhan nggak perlu khawatir dan takut. Alamiah, secara naluri alamiah manusiawi, ada khawatir, juga ada takut, itu manusiawi. Tetapi seringkali kekhawatiran, ketakutan itu menjadi apa? Bahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Ya, ada rasa sepertinya, waduh, gimana ya? Ketakutan berlebihan, kekhawatiran berlebihan. Nah, makanya pagi hari ini saya menyambung tentang Hari Pentakosta. Saya memberikan judul, tema pada hari ini itu jangan khawatir dan jangan takut. Yang terambil dalam Matius pasal 6. Kalau Bapak Ibu semua ada Alkitab di rumah atau punya handphonenya dalam ada Alkitab, kita buka Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Saya akan bacakan ayat ini, saudaraku, mulai ayat 25 sampai ayat 34. Ya, 25 ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah, perhatikan ayat ini baik, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Dan jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, kata firman Tuhan, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apakah yang hendak kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Diulangi lagi, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mulai dari kisah seorang ayah mempunyai anak namanya Asa. Asa ini mau ke museum. Dia pergi dengan ayahnya naik mobil. Ketika di mobil, Asa ngomong sama ayahnya begini, "Ayah tahu museum tempatnya di mana?" "Oh, ayah tahu." Kemudian anaknya berkata lagi, "Ayah, nanti kesasar enggak?" "Enggak, ayah tahu sayang tempatnya." Kemudian ketika mereka berjalan terus, anaknya tanya lagi, "Ayah, kalau Asa haus gimana?" "Oh, nanti ayah akan belikan minuman." "Terus kalau Asa lapar, nanti ayah akan bawa kamu ke restoran, kita makan." Sambil jalan, saudaraku, anaknya bertanya lagi, "Ayah, kalau Asa mau pipis gimana? Mau buang ke tempat toilet atau ke kamar mandi gimana?" "Oh, nanti ya, nanti di museum, nanti ayah cari toilet, kamu akan antar ayah." "Terus gimana tisunya?" "Nanti ayah bawa dari mobil, kita pakai tisu." Nah, kemudian anak ini sambil jalan bertanya lagi, "Ayah, di depan macet, kok ayah nggak ikutin aja? Kenapa ayah belok ke kanan? Kenapa ayah masuk gang, jalannya kecil, kemudian nggak enak, banyak batu-batu?" Ayah bilang supaya cepat sampai di tempat dan kamu bisa menikmati museum dengan waktu yang lama. Kemudian anak ini diam. Lalu ayahnya berkata, "Sayang, kenapa kamu diam?" Asa berkata, "Ayah, Asa tahu ayah akan membawa Asa ke museum dan Asa tahu ayah akan memberikan Asa yang terbaik." Nah, saudaraku, kita ini seperti Asa kadangkala, ya, bertanya mengenai apa yang kita hadapi, bertanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita terlalu banyak khawatir dengan apa yang ada di depan kita. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang ada bersama dengan kita sebagai apa? Nakoda hidup kita. Yang membawa perahu kehidupan kita terus berjalan. Kadangkala Tuhan membawa kita ke tempat yang sempit, jalan yang tidak enak, kerikil. Kadangkala juga Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang tidak enak. Memperlambat kendaraan, seringkali kalau kita berdoa, kok doa kita nggak dijawab-jawab. Seringkali mempercepat juga kendaraannya. Tiba-tiba kita berdoa, kemudian berapa bulan kemudian Tuhan jawab. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sepertinya sama dengan Asa. Padahal saudara perhatikan baik-baik bahwa ada penolong, yaitu Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali. Karena apa? Tuhan berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari kita. Nah, kadangkala saudaraku, kekhawatiran dalam hidup ini menghimpit kita, apalagi zaman sekarang. Saudara bisa melihat keadaan hari-hari ini. Saya mau berkata, bukan tambah baik. Karena apa? Ayat firman Tuhan berkata, sebelum aku datang, akan begitu banyak terjadi keadaan yang tidak enak. Itu harus terjadi, saudara. Itu harus terjadi. Saudara lihat hari-hari ini banyak gempa, dan Indonesia diprediksi akan terjadi gempa. BMKG bilang 8 lebih. Ya. Di mana-mana sekarang banyak gempa. Belum lagi itu, saudaraku, peperangan. Hari ini saudara melihat di barat sana sedang panas konflik. Kemudian ditambah hari ini, saudaraku, COVID yang belum selesai. Kita udah hampir setahun lebih.
Saudaraku, membuat banyak orang makin takut dan makin khawatir. Bukan berarti kita kita santai nggak takut dan khawatir. Secara manusia alami, ya kita khawatir dan takut. Tetapi saudaraku, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kalau burung di udara tidak menabur dan menuai, ya bunga di ladang tidak memintal, tetapi Tuhan beri makan kepada burung dan Tuhan dandani bunga itu dengan baik. Ayat tadi mengatakan apa? Apalagi kita anak-anak Tuhan yang menjadi biji mata Tuhan. Kita percaya pasti pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Amin. Ya, saudaraku, seringkali kekhawatiran berarti menjadi cemas, gelisah akan hal yang akan datang. Kita khawatir akan makan dan minum masa depan. Apakah nanti, gimana ya keadaan hari ini, ekonomi yang makin kalut dan sebagainya. Saudaraku, secara manusia memang rasanya kita berkata, gimana ya? Tetapi kita percaya bahwa janji itu tidak akan pernah Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, artinya sampai menghimpit iman kita, maka kita tidak akan memiliki iman. Tapi kalau kita memiliki iman, maka berarti kita akan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan itu dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya jangan perlu khawatir. Jalan saja bersama Tuhan. Ya, karena apa? Seperti Asa tadi. Dia menyerahkan semuanya kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia percaya. Apa yang dia perlukan pasti apa? Ayahnya pasti berikan. Sama dengan kita, saudara. Bukankah kita ini biji mata Tuhan? Betul? Bukankah kita ini adalah anak-anaknya? Ya, kita pasti akan melihat sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, hal-hal yang luar biasa. Makanya saudaraku, pada pagi hari ini, ya, saya mau berkata, Bapak Ibu, ya, jangan takut dan jangan khawatir. Ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Amin. Nggak perlu, ya, kita serahkan kepada Dia. Karena apa? Dia yang pelihara kita dengan sempurna. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kekhawatiran? Ya, contoh murid-muridnya, saudaraku, kenapa? Mereka takut. Sebelum Roh Kudus turun, mereka berkumpul di satu tempat, mereka sangat takut, saudaraku. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka sama seperti Tuhan, mereka mendapatkan apa? Tekanan, ancaman, dan sebagainya. Makanya mereka terus berdoa menantikan Tuhan. Dan saudaraku, ketika Roh Kudus turun, saudaraku, perbedaannya luar biasa. Tadinya mereka yang takut bertemu orang. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus turun atas kehidupannya. Saudaraku, bukankah kita punya Roh Kudus? Amin. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi seringkali, saya mau bertanya begini. Seringkali kita takut. Nggak usah jauh-jauh lah. Malam, mau pipis, gelap. Aduh, takut. Saya mau berkata, Roh Kudusnya di mana? Halo, betul? Aduh, jangan-jangan. Wah, saudaraku, kalau dia ada di sini, maka dia akan menjadi apa? Penolong hidup kita, Parakletos. Ya. Yang pertama yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kekhawatiran. Sia-sianya kekhawatiran. Kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Malah membuat apa, saudaraku? Semakin kita cemas, semakin pendek umur kita. Ya kan? Saya baca-baca, saudaraku, itu 80% lebih katanya, kedokteran bilang penyakit itu datang bukan dari luar, tapi dari mana? Dari sini. Dari mana? Pikiran. Saudaraku, coba orang stres, pasti saudaraku, ya, banyak tekanan, pasti timbul penyakit. Kenapa? Karena dalam tubuhnya, ya, tidak normal lagi. Kenapa? Pikiran yang sudah menguasai sehingga kecemasan menghimpitnya, sehingga rasa ketakutan kuat,
Akhirnya apa, saudaraku? Berbagai macam penyakit hati. Makanya betul ayat firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Coba saudaraku lihat di India. Baca ya. Sekarang orang takut COVID ngapain, saudaraku? Maaf, itu kotoran sapi itu dilumurin di tubuh semua. Saudara bisa bayangkan, saya pikir. Sampai segitunya orang takut, sampai kotoran sapi pun digunain untuk apa? Pelindung. Padahal bukan pelindung, itu bakteri semua. Bukan tambah sehat, bukan mengalahkan COVID, tambah penyakit datang. Kenapa? Saking khawatirnya. Di India sana saking banyaknya, saudaraku, ya untuk menghentikan COVID ngapain, saudaraku? Orang pada potong lidah. Saya bilang, waduh. Itu karena apa? Begitu orang takut sehingga apa? Hal-hal yang nggak benar itu dilakukan. Makanya Tuhan bilang, apa saudaraku? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Ya, jadi sia-sia kekhawatiran itu. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dengan menjadi khawatir, mencemaskan sesuatu, kita tidak dapat menambah apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, jika kekhawatiran tidak memberi keuntungan dalam hidup kita, mengapa kita harus khawatir? Ya. Mengapa kita harus nggak percaya kepada Tuhan? Saudaraku, percaya saja, pasti Tuhan pelihara dengan sempurna. Amin, saudara. Jadi serahin aja ke Tuhan, maka Dia akan atur kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sekarang banyak bermunculan orang yang meramal. Sekarang orang banyak percaya kepada ramalan. Wah, ini akan terjadi itu setelah ini dan itu, saudaraku. Saudaraku, saya sih nggak percaya ramalan, memang nggak percaya. Saya percaya firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan dan firmankan pasti terjadi. Tetapi kadangkala, ketika orang percaya ramalan, itu bisa terjadi. Wah, nah seringkali kan, Bapak Ibu atau masih anak-anak muda nih yang sama-sama dengan kita, punya majalah, buka-buka, lihat bintang, ntar baca kan, ada ini, ntar sebentar lagi Virgo kena ini. Seringkali kita mikir, waduh, tahun ini. Saudaraku, kalau kita percaya saja, itu bisa terjadi. Makanya jangan percaya akan apa? Ramalan. Percaya kepada firman Tuhan. Itu yang benar. Ya. Di China, ada seorang pejabat, ya, kalau nggak salah di kota Chongqing atau Chongqing gitu ya, saudara. Itu ada seorang pejabat yang diramal dia akan mati. Apa yang terjadi, saudaraku? Karena dia diramal di China, dia lari ke Hong Kong, saudara. Kenapa? Wah, jangan-jangan di China ramalannya jadinya. Dia lari ke Hong Kong. Apa yang terjadi? Ketika dia lari ke Hong Kong, dia naik pesawat. Pesawatnya itu nabrak apa, saudaraku? Nabrak gunung. Dan dia mati. Karena apa? Dia percaya ramalan. Ya, waduh, jangan-jangan kalau di China saya mati di China, lebih baik saya Hong Kong. Supaya apa? Ramalannya nggak jadi. Justru dia naik pesawat, nabrak apa? Gunung, saudaraku, mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Pasti yang terbaik. Sekalipun kelihatannya nggak enak, ya, tetapi Dia memberi yang terbaik bagi kita. Jadi jangan khawatir, karena kekhawatiran adalah kesia-siaan. Yang kedua, saudaraku, dari ayat tadi Matius 6, betapa bodohnya kekhawatiran itu. Ya, bukankah kesusahan sehari cukuplah sehari? Ya, bukankah bodohnya kita memasuki keadaan di mana kita percaya kepada apa? Kepada kekhawatiran. Ya, jadi saudaraku, jangan pernah kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Ya, justru kitalah yang harus berkata, aku menang, aku pasti bisa, dan aku bisa
pasti melawan segala apa yang ada mengalami kehidupan. Ya, ketika kita berkata aku menang, aku pasti menang karena Tuhan sudah menang, maka apa yang kita imani itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Makanya jangan mau kita, saudaraku, dibodohi oleh dunia ini. Ya, kenapa? Karena dunia ini membawa kepada kematian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami saat-saat ketika orang yang kita sayangi, kasihi datang terlambat? Ya, kita mulai apa, saudaraku? Wah, jangan-jangan kecelakaan. Oh, jangan-jangan diculik orang. Lalu kita mulai berkeringat, dan 1 jam kita menyiksa diri kita dengan sesuatu yang bodoh. Saudaraku, seringkali kita, oh, jangan-jangan. Itu yang membuat apa? Aliran pompa jantung kita makin kuat. Saudara pernah ngalami nggak? Kalau khawatirnya lebih, itu pompa jantungnya makin duk, makin kuat. Kenapa? Karena aliran darah itu memompa terus kepada pikiran kita terus, sehingga apa? Nggak sehat. Ya, kita percaya apapun yang terjadi, ya Tuhan pasti apa? Menjaga dan memelihara kita. Ya, saudara bisa bayangin kalau kita bangun pagi, ya bangun pagi, saudara pernah nggak berpikir begini? Oh, jangan-jangan saya besok nggak bangun lagi. Ya, kan kita hanya berpikir bahwa kita percaya bahwa kalau Tuhan karena anugerahnya kita hidup, kita pasti hidup, dan ketika kita bangun pagi, pasti Tuhan memberikan apa? Oksigen dan kekuatan kepada kita. Makanya saudaraku, oksigen yang kita terima setiap hari itu adalah anugerah. Betul enggak? Nah, saudara lihat banyak orang-orang yang hari ini COVID di rumah sakit pakai oksigen. Ya. Itu kalau pemerintah nggak bayarin, bayar loh. Kita saudaraku ngirup oksigen setiap hari. Kita gratis nggak bayar. Betul? Free. Ya. Saya catat di sini ya. Nih, saya dapat postingan bagus sekali ya. Harga oksigen di rumah sakit itu 25.000 per liter. Nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen sehari loh. Ya, nanti saudara kaliin di rumah 2.880 liter oksigen kali 25.000 dan 11.376 liter nitrogen kali 10.000. Ya. Oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai 185 juta per hari per manusia. Saudaraku, bayangin 185 juta kali 30 kali sebulan kali setahun, bisa bayangin berapa R. Nah, kalau dikalikan sebulan yaitu 5,5 miliar. Ya. Orang yang paling kaya pun tidak akan sanggup melunasi biaya nafas untuk hidupnya apabila Tuhan pakai rumus dagang seperti manusia. Betul enggak? Berarti Tuhan itu bagi semua orang, apalagi kepada anak-anaknya, itu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang kekhawatiran yang berlebihan, betapa bodohnya kita. Ya, jadi serahkan semua kepada Tuhan, ya, bahwa Dia akan memelihara dan menjaga kita dengan luar biasa. Amin. Serahkan masa depannya kepada Dia. Yang ketiga, saudaraku, ya, kenapa Tuhan Yesus berkata tentang kekhawatiran nih? Kekhawatiran mendorong kita memikirkan diri sendiri. Pernahkah kita bertemu orang yang setiap kali bertemu hanya membicarakan persoalan kesulitan dirinya sendiri? Mereka anggap orang yang tidak beruntung. Padahal saudaraku, ya, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Betul?
Pasti ada jalan keluar. Orang sakit, kita berkata, ya Tuhan, kenapa aku sakit? Kok kena bisa sakit? Saudaraku, di balik semuanya itu, ada yang Tuhan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul? Ada. Makanya jangan kita menggerutu dan memprotes Tuhan. Kenapa Tuhan, anak Tuhan kok dibiarkan kayak gini? Nah, saudaraku, setiap di balik masalah, setiap di balik pergumulan, pasti ada yang Tuhan kerjakan terbaik bagi kita. Jadi saudaraku, percayakan semua kepada Tuhan. Ya, bahwa ketika sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan kita hanya berpikir begini. Di depan sana ada yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang terbaik. Ya. Mungkin kita akan berkata, aku kena sakit. Ya. Tuhan izinkan kena COVID. Kita berkata, aduh, kenapa Tuhan jadikan? Saudaraku, kita tetap berpikir positif. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terindah, terbaik bagi kehidupan kita. Ya. Jadi saudaraku, pada pagi hari ini, jangan khawatir. Amin. Ya, tetap percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Saya pernah cerita belum nih, saudara? Berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah berapa bulan ya, Mami? Yang saya sakit ya. Bulan lalu ya, kalau nggak salah tahun ini, saudaraku, pas zamannya COVID, saudara, badan saya lemes, badan saya sakit semua, kemudian makan nggak mau, semua udah nggak enak, panas, saudaraku. Waktu saya tidur malam-malam panasnya 40 derajat. Waktu saya ukur, istri saya ukur 40. Terus timbul dalam pikiran, udah datang tuh. Dia biasanya kalau orang punya masalah, punya sakit, itu timbul apa? Pikiran yang datang. Ya kan? Waduh, kena nih. Gitu kan datang. Waduh, kena nih. Itu kan pikiran. Nah, sama dengan orang-orang, maaf saudaraku, yang kalau sudah kena COVID di rumah sakit, udah pakai oksigen, pikirannya apa? Waduh, hidup saya terakhir deh. Betul enggak? Itu kan pikiran datang. Dia kan nyerang kita, ya datengin kita. Saudaraku, yang membuat kita bisa bertahan ini. Ya, firman. Ketika itu datang, maka apa yang harus dilawan? Bukan dengan pikiran kita, bukan kekuatan kita, tetapi dengan firman Allah. Ya, ketika dia datang, Tuhan ingetin apa? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Itu lagi, saudaraku. Saudaraku, saya dapat Mazmur ini sekitar 10 tahun lalu. Waktu saya masih ingat, ya 10 tahun lebih, waktu saya masih tinggal di Depok, waktu saya berdoa di kamar, saya ambil gitar, saya nyanyi, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Itu ada seperti suara ngomong, baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya nggak ngerti waktu itu kok disuruh baca. Sampai hari ini, saudaraku, di beberapa gereja di mana-mana, saudaraku, banyak khotbah tentang Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya baru mengerti bahwa Tuhan adalah penjaga kita, pemelihara kehidupan kita. Jadi, ya, kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat baik-baik bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Amin. Ya, tidak dibiarkan sendiri. Ya, waktu Ezra, ya, pasti pikirannya udah, aduh jangan, tapi ya Tuhan kan kerja. Ya, Tuhan kan baik. Di balik semuanya itu, dia ingin menyatakan bahwa aku Tuhan yang memelihara engkau. Bukan karena engkau hebat, tapi aku yang menjadi penjaga dan penolong. Itu. Jadi, saudaraku, serahin semuanya kepada Tuhan. Ya, makanya banyak orang sekarang khawatir akan hidup.
Kalau saudaraku lihat hari-hari ini, ekonomi bukan makin jadi baik. Lihat, udah hotel dijual di mana-mana, sekarang kantor-kantor sudah dijual. Pada bangkrut dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa kita ingin lihat bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal bagi anak-anaknya. Makanya saudaraku, tinggal dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Amin. Intim dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka dia akan membedakan anak-anaknya dengan anak-anak duniawi. Pasti Tuhan bedakan. Karena apa? Dia akan jaga kita dan dia berkata, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau, aku sekali tidak akan membiarkan engkau. Yatim piatu, aku akan menjadi penjaga dan penolong. Oleh karena itu di hari Pentakosta ini, saudaraku, kita punya Roh Kudus. Amin. Siapa yang punya Roh Kudus? Angkat tangan. Nah, jadi kalau punya Roh Kudus, saudaraku, serahin semua. Jangan khawatir secara manusia, iya, tapi ada Roh Kudus nih di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan apa? Roh dalam diri kita lebih besar. Jadi nggak perlu takut, yakin, percaya. Makanya ada hamba Tuhan besar bilang begini, kalau ikut Tuhan itu rasanya enak dan deg-degan. Betul. Ya, rasa deg-deg, tapi di balik semuanya itu ada mukjizat, ada kuasa Tuhan, ada perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Secara manusia deg-degan memang. Siapa yang nggak deg-degan, saudaraku? Tapi Tuhan berkata, tenang. Ya, aku yang menjadi apa? Nakoda. Kamu duduk di sebelah, aku akan bawa engkau ke tempat di mana aku akan memberikan apa, saudaraku, air yang tenang, rumput yang hijau. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara, di hari Pentakosta kita percaya ya pencurahan Roh Kudus ada di kita dan kita punya Roh Kudus. Biar Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya setiap saat. Ya, melihat ke depan, sekalipun dunia keadaannya makin hari bukan makin baik, tapi kita tahu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Biar firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi hari ini, ya, biar Roh Kudus senantiasa menuntun kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Berteman. Kita, saudaraku, nyanyi pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kita bersama-sama nyanyi pujian ini, saudara. Sudah tahu semua. Mengalir di bait suci. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turun bekerja di antara kita. katakan tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil Bagi dan tiada orang yang percaya sukar bila Roh Allah
Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan kita dipenuhi olehnya, dan dia menjadi penolong hidup kita. Kita tidak lagi jadi takut. Tapi kita berani seperti Petrus. Ketika Petrus dipenuhi Roh Allah, ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dan mukjizat terjadi. Dan kita punya Roh Kudus, sehingga kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, biarlah kita boleh berjalan dalam kehidupan dalam dunia ini hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir. Jangan kita dibuat bodoh dengan kekhawatiran. Ketakutan hari-hari dunia semakin mencekam. Dunia bukan menjadi baik. Karena firman Tuhan berkata, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi firman Allah tinggal tetap. Biar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menjadi penolong kehidupan kita. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk kami semua, lebih kepada jemaat GBI Jatinegara. Tuhan, kuatkan hamba-hamba, anak-anak Tuhan, menghadapi keadaan hari ini. Dalam keadaan ekonomi, keadaan hari ini COVID, keadaan hari ini Tuhan yang tidak menentu. Tuhan, belia Roh Kudus-Mu terus tuntun mereka. Mereka tetap melihat terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan semakin hari dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadi lemah iman, tetapi kuat dalam iman. Bahwa mereka tidak lagi menjadi mundur dalam Tuhan, tapi mereka terus maju dalam Tuhan. Bertambah-tambah berapi-api mencari Tuhan yang segenap hati. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus Roh Kudus, supaya kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu tetap menolong kehidupan kami. Terima kasih. Yang sakit Tuhan, hamba tidak tahu, tapi yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang beban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang ada masalah, Tuhan berikan mukjizat yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya biar jemaat di GBJ Jatinegara tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak goyah, tetap percaya apapun yang difirmankan itu terjadi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.